Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah ta'ala: wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam: la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Amma ba'd. Saudara-saudariku, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita dikumpulkan lagi di dalam majelis zikir dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kemudahan ini. Dan kita seandainya suatu saat disempitkan kesempatan kita menuju majelis ilmu, maka kita segera bertaubat kepada Allah agar kita bisa mendapatkan nikmat majelis ilmu, majelis zikir. Karena seseorang yang lari dari zikir sebagaimana ikan yang lompat dari air menuju daratan, dia akan bingung, kelabakan, tidak tahu arah, loncat ke sana kemari. Apalagi seseorang yang jauh dari majelis ilmu, hidupnya tidak terarah, sering dia salah dalam mengambil keputusan, sering dia salah mengambil teman, mengambil arah di dalam kebijakannya, karena jauh dari ilmu, jauh dari orang yang berilmu, jauh dari gurunya. Dan dia apalagi orang yang sengaja menjauh dari majelis ilmu, mana mungkin enak hidupnya dia, tidak akan tenang kehidupannya karena tidak ada arah. Dan alhamdulillah, perkara yang kita pelajari ini adalah perkara yang utama, yaitu perkara akhlak. Ya, di mana perkara akhlak itu lebih prioritas dibanding perkara yang bukan akhlak yang selainnya. Belajar fikih itu prioritas, cuma belajar akhlak lebih prioritas daripada fikih. Karena bagaimana seandainya fikih ini tanpa akhlak? Bagaimana seandainya ilmu-ilmu lain selain fikih itu tanpa akhlak? Maka dia seperti ilmu yang dia tanpa arah. Padahal ilmu itu mengarahkan, ilmu itu mengawasi. Tapi ilmu kalau tanpa akhlak, dia seperti pedang yang tumpul dan berkarat. Fungsinya, faidahnya, manfaatnya akan banyak berkurang. Maka di dalam pertemuan kali ini yang masih tetap kita ambil di dalam risalah karya Syekh Dr. Ahmad Farid, yakni min akhlaqis salaf, di antara akhlak orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu. Kita sampai di dalam bab adamu tahawun bi syai'in minal fadail allati raghbana asy-syar' fi fi'liha, yaitu bagaimana menyikapi amalan-amalan, menyikapi fadilah-fadilah di sebuah amalan, dan bahkan menyikapi bagaimana amalan sunnah. Fadail itu ya fadilah, ya khasiat di dalam amalan, bahwa penting di antara kita orang beriman mengetahui fadilah sebuah amalan, termasuk di dalamnya adalah amalan sunnah, amalan yang secara fikih dihukumi sunnah, bukan sunnah secara definisi ahli hadis. Karena sholat maghrib yang wajib ini juga sunnah, karena ini termasuk ma'udhifa ilan Nabi SAW, apa-apa yang disandarkan kepada Nabi. Cuma yang secara fikih, menurut fuqaha ahli fikih ini hukumnya sunnah. Maghrib, sholat maghrib hukumnya wajib.
Setelah itu salat ba'diyah, salat sunnah ba'diyah maghrib hukumnya sunnah. Nah, amalan-amalan sunnah ini penting, tapi kita harus paham bagaimana prioritas di dalam beramal, bagaimana kita menyikapi fadilah di dalam beramal. Betapa pentingnya fadilah di dalam amalan-amalan sunnah yang harus kita ketahui. Dan tidak mungkin kita bisa mengetahui khasiat, mengetahui fadilah amalan tanpa kita belajar di dalam majelis ilmu, maka itu tidak mungkin kita ketahui. Dikatakan ma'adzalika kanu yarawna annahum laisa lahum nawafil min ta'at. Ini merupakan sikap, maka dari itu mereka semuanya kanu yarawna, mereka orang-orang soleh terdahulu itu memandang bahwa amalan nawafil, amalan sunnah nafilah itu merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak cukup seseorang itu hanya ngamalkan yang wajib, karena amalan sunnah ini kita nyari ceperan, Pak. Kita nyari bonusan, kita nyari sesuatu yang sekiranya kalau gaji pokok itu kurang, ada kebutuhan-kebutuhan mendesak, kita mengamalkan yang sunnah. Matur suwun, jazakallahu khair. Ini pentingnya nafilah itu, amalan sunnah. Contohnya ketika kita habis sholat maghrib, habis salam langsung keplas, segera pulang, ya enggak apa-apa. Ya karena yang wajib sudah tertunaikan, tapi dia enggak nyari badi, tidak nyari tambahan, pendapat tambahan, enggak ngelembur. Siapa yang enggak senang rapelan? Siapa yang enggak senang bonusan? Kalau mau nyari bonusan, rapelan ataupun apa itu istilahnya, pendapatan tambahan, jangan langsung ketika salam langsung pulang. Kita zikir dulu kepada Allah, itu amalan sunnah. Kita kemudian berdoa kepada Allah. Setelah itu kita berdiri lagi untuk sholat sunnah, biar badine kathah, biar labanya banyak. Itu amalan sunnah. Karena amalan sunnah adalah penambal amalan-amalan wajib. Seandainya ada yang bolong ditambal dengan amalan sunnah. Penting amalan nafilah ini. Ya, lahum nawafil minat ta'at. Orang soleh terdahulu menilai bahwa amalan-amalan tambahan, amalan sunnah itu merupakan ketaatan kepada Allah. Penting sekali. Li'anna nawafil takunu fi haqqi min kalimati faraiduh. Karena amalan sunnah ini sebagai penyempurnaan faraiduh, yaitu fardu-fardu, amalan yang wajib. Puasa wajib, puasa Ramadan, ya, puasa wajib. Ya memang itu puasa wajib. Tapi di antara bulan Ramadan yang wajib itu kan ketika masuk Ramadan kan puasanya, puasa Ramadannya wajib. Ya sholat tentu saja 5 waktu itu tidak kita bicarakan, itu wajib. Cuma kan amalan di bulan Ramadan tidak hanya ditunjukkan dalam sunnah, tidak hanya puasa Ramadannya, masih ada sedekah, ya, masih ada tilawah, ada sholat tarawih, itu nawafil, tambahan-tambahan. Tapi ya begitu, namanya tambahan, maka dia namanya tambahan kalau sesuatu yang pokok sudah dikerjakan. Sehingga kalau kita bicara Ramadan nih, ini kita sedang berjalan menuju Ramadan, semoga nyampe umur kita, semoga diberi kesehatan. Lucu nggak kalau seseorang itu nggak puasa tapi tilawah? Ada orang itu yang sukanya di bulan Ramadan sholat ya enggak, mek taraweh tok, sholat wajibnya enggak. Ya karena nempel dengan isya, ya terpaksa sholat isya. Ya, dia enggak sholat, dia enggak puasa. Setelah itu ikut sedekah, tadarusan hadir, tapi enggak ngaji ya karena di situ ono estekan dan lain-lain itu yang dikejar. Dia sedekah,
untuk orang puasa katanya gini, katanya konsepnya kalau kita memberi makan orang puasa kita dapat pahala puasa. Iya, syaratnya Anda mengamalkan yang wajib, sholatnya, kemudian puasa Ramadan yang wajib. Sudah di bulan Ramadan nggak sholat wajib kecuali sholat isya atau sholat subuh, itu pun gara-gara adzan subuh itu ketika dia masih ngunyah makanan, ya wis kalian ya sholatnya goang. Terus poso mokelan tapi riyoyo melu, subhanallah. Maka jamaah barakallahu fikum, inilah amalan-amalan sunnah, amalan tambahan yang dimana dia harus dia dilakukan setelah sempurna amalan yang wajib. Nah, kama qala Allah Ta'ala li nafsih, sebagaimana Allah berfirman li nafsihi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad SAW, wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak. Di antara malam yang engkau lewati itu, karena Allah bilangnya wa minal lail, yang Allah minta sebagian malam aja, yang Allah minta sebagian malam, minal lail fatahajjad bih, tahajud, maka tahajudlah di sebagian malam. Allah nggak minta semuanya kok di amalan sunnah yang namanya tahajud itu. Sebagian kita bisa masih bisa menikmati meluk guling, kemulan, ya, miring kanan, miring kiri, kadang kesel nggih melumah, masih bisa kita menikmati itu di sebagian banyaknya malam. Allah minta minal lail untuk tahajud. Sebagai apa? Nafilatan lak, sebagai tambahan untukmu wahai Muhammad. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di antara amalan-amalan sunnah, di antara kaidahnya disebut amalan sunnah, biasanya Allah meminta sisa, selisih. Ya kayak sodako itu loh. Kita itu boleh sodako sunnah, yang raktir teman, kemudian nyumbang bencana alam, itu sodako sunnah. Selain zakat kan berarti sodako sunnah, karena zakat itu sodako wajib. Apa maknanya? As-sodako hiya bahkiyah. Sodako sunnah itu selisih dari kebutuhan. Makan minum sudah, token listrik sudah, gas sudah, belanja sudah, berasnya beres, SPP anak beres, kebutuhan untuk sekolah anak beres. Oh kok ada selisih. Nah, selisih inilah sebagian dari harta kita, itu baru boleh disedekahkan. Ya, nabung untuk jaga-jaga umroh sudah, wah itu baru kemudian disedekahkan. Perkara-perkara yang wajib sudah. Tidak setelah itu nyumbangnya banyak, tapi ketika anaknya lapar, butuh makan, lapar pak, diamlah wahai anakku, kita amalkan sunnah. Loh, nafkah wajib, menafkahi anak wajib, tetap prioritas yang wajib. Ya, dikatakan faja'alaha nafila fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wahda likamali faraiduh. Mengamalkan amalan sunnah itu kita menunaikan haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan sunnah. Setelah apa? Setelah likamali faraiduhu, setelah sempurna amalan fardunya. Ya, setelah sempurna amalan fardunya. Contohnya begini, ini kan sebuah prinsip bahwa amalan sunnah itu lebih prioritas wajib. Contoh untuk ibu-ibu, kalau dibandingkan kita harus memilih
Semuanya perkaranya baik di antara dua ini. Nurut perintah suami apa perintah orang tua, Bu? Perintah suami. Prioritas. Wajib taati suami. Sebagai anak contohnya, omnya punya pendapat, mbakungnya punya pendapat, tapi beda dengan pendapatnya orang tua kita. Tapi sama-sama baik ya. Mana yang prioritas? Orang tua kita. Walaupun dua-duanya sama baik, tapi prioritas kita kepada orang tua kita. Jangankan begitu, ada dua perkara wajib, tapi di dalam fikih prioritas, fikul aulawiyat, harus dicari yang paling wajib. Jihad fisabilillah dengan menjaga orang tua, berbakti kepada orang tua yang sudah sepuh. Mana yang paling wajib? Prioritas orang tua. Nabi menyuruh anak muda itu pulang untuk menemani orang tuanya, padahal dia kondisinya wajib jihad. Jihad itu fardu kifayah, tapi dia kondisinya wajib jihad. Orang tuanya sendirian, pulanglah jihad bersama orang tuamu. Ada suami mau jihad, setelah itu istrinya mau ke Baitullah, haji. Mana yang prioritas? Nganter menemani istri ke Baitullah. Nabi nyuruh pulang, temani istrimu. Masya Allah. Nah, dari sinilah kita akan belajar sebuah kedewasaan ketika memahami yang wajib dulu daripada yang sunnah. Bahkan perkara yang wajib itu harus ada perkara yang lebih wajib dibanding yang wajib di dalam kondisi tertentu. Nah, makanya para ulama mengatakan mau cerdas belajar sunnah. Karena orang yang mempelajari sunnah itu dia pasti dewasa, pasti cerdas. Ya, kecerdasan dan kedewasaan itu bukan miliknya umur, tapi siapa yang paling memahami sunnah, maka pasti dia akan dewasa, maka pasti dia akan cerdas. Loh, skala prioritas kayak gini kan membuat orang itu bijaksana. Keputusannya cepat tapi tepat. Itulah orang kalau belajar agama begitu. Setelah itu waqala sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis Nabi SAW bersabda mengenai amalan sunnah, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau meremehkan amalan yang remeh, meremehkan amal soleh yang remeh, yang sederhana. Walau antalqa akhaka biwajhin talik, walaupun engkau ketika engkau menjumpai saudaramu, ketemu dulur, ketemu teman dengan wajah berseri-seri, ini kan remeh amalan. Cuma bondo, rotok senyum, muka seneng, mata berbinar, rotok nderenges sithik. Loh, itu amal soleh, tapi remeh. Butuh berapa duit untuk senyum, Mbak? Kita pakai kuota enggak senyum ya? Beli pulsa kah? Enggak. Bahkan orang lapar pun bisa senyum. Orang yang pendapatannya 100 juta per bulan dengan orang yang utangnya 100 juta per bulan sama-sama bisa senyum. Ya, sama-sama kalau ya asalkan ndak pasti tagih utangi. Lah iku ndak iso nderenges itu. Susah jan ndredeg. Tapi kondisinya apapun orang itu bisa senyum. Sesangar-sangarnya wajahnya orang bisa senyum. Sewangar wajahnya. Jenggotnya Masya Allah, kumisnya serut, motonya oh ngene lah sipit ya, motonya tajam, gawede tajam, gawe ini bisa senyum nggak? Bisa. Ayo, siapa di bayangan kita yang pernah kita jumpai orang yang paling sangar tuh? Wis toko publik sih. Toko publik, ada yang ngasih contoh nggak? Siapa yang paling sangar tuh? Bisa senyum, pasti itu. Coba cari. Ini menandakan bahwa senyum itu mudah, tapi nggak boleh diremehkan. Itu berpahala.
ini adalah dalil bahwa tidak boleh meremehkan amalan sunnah. Gak boleh meremehkan hanya karena ini amalan yang sederhana. Mungkin amalannya sekedar membalikkan sandal di mas, bukan balik nong ini loh ya, di tengkurap nongnya ya, diingatan atret. Itu kan amalan sepele ya, ini tak. Si soroan sekak, leren mikir kan sekak gitu. Nah ini, lah ini kalau mindah sandal gini aja itu lebih ringan daripada mindah pion. Walaupun pion itu ringan, ini tak, tapi kan mikir. Kita kalau membalikkan sandal begini mikir di sana. Enggak, tinggal gini tok loh. Enggak mikir, enak. Menyingkirkan halangan di jalan, ada duri, ada paku. Leren mikir enggak sih? Mboten. Cuma gini aja. Loh, ya Allah ya Rabb. Mendahulukan orang di jalan itu gak mikir, tinggal kita menurunkan ego dan ngerem. Yang cakramnya direm, egonya juga direm. Monggo lewat dulu. Ono ambulan, wah ambulan minggir dulu. Ambulan lebih prioritas. Makanya panjenengan yang biasanya butuh waktu cepat itu beliau ambulan, cepet kan. Munekno ae. Tapi jangan sampai salah dengan sirinya tahu bulat ya, beda nanti. Bapak Ibu, saudara-saudariku barakallahu fikum. Sungguh amalan-amalan sepele itu tidak sepele di sisi Allah. Amalan yang remeh itu tidak remeh di sisi Allah. Kita nggak tahu, bisa jadi kita masuk surga dari amalan yaitu menyingkirkan halangan di jalan. Kita itu nggak tahu loh. Bisa jadi kita itu masuk surga karena menyeberangkan orang. Bisa jadi surganya orang yang bunyinya prit itu lebih tinggi daripada kita. Karena memudahkan orang lain. Pokoknya sholat. Waya orang sholat berat-berat. Tapi seandainya waya sholat itu ada, saya punya teman kerjanya gitu. Waktu sholat. Niat utamanya adalah memudahkan orang lain agar hidup saya dimudahkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ya Allah, itu sudah berapa orang yang doakan dia. Ya Rob, luar biasa. Sepele mek prit mek bondo ambaan, mek kesel nggih menggos nggih. Leren dilut. Karena nyebul terus itu ngeluh loh, Pak. Ngawelu. Nah, oksigennya kurang nanti ke otak. Memang pusing. Cuma kan kita nggak tahu bahwa surganya beliau-beliau ini lebih tinggi bisa jadi daripada kita. Saya yang berangkat ceramah dari rumah ke sini itu saya menjumpai 2 orang yang memudahkan perjalanan kami. Berarti kan beliau ikut bukan ikut. Berarti beliau dapat pahala saya dengan mudahnya seperti itu. Ya Rabb, mudah sekali. Jamaah barakallahu fikum. Dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat thayyibah itu dikatakan sedekah oleh Nabi. Kalimat thayyibah zikir, subhanallah. Subhanallah enggak ringan dah. Makanya sampai dikatakan di dalam fadilahnya subhanallahi wa bihamdi, 2 kata ringan ini. Kalau ditimbang dengan alam semesta ini lebih berat mana? Subhanallahi wa bihamdi. Berarti ini sebagai dasar amalan yang ringan enggak bisa kita sepelekan. Mek subhanallahi wa bihamdi. Kan kita kalau bilang mek itu. Ya kalau kita arah Kendal Paya, kiri jalan itu ada mek 3.000 mi ya. Cuma amalan-amalan sepele itu enggak sepele di sisi Allah. Nanti di bulan puasa ada buka bersama, bisa jadi kita nggak bisa urun karena memang kita kurang di dalam materi. Tapi jangan sepelekan ketika kita hadir hanya membantu ngangkati rawon, contohnya ini dok, ya Allah. Nggak boleh menyepelekan itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kanal Hasan Al-Basri rahimahullah taala
Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau dikatakan yukthiru min fi'li ta'at. Beliau itu suka memperbanyak amalan-amalan ketaatan. Itu Imam Hasan Al-Basri. Berarti kalau begitu ya sudah selesai amalan wajibnya. Yaqul laisa li amsalina nawafil innaman nawafila liman kamulat faraiduhu. Bagi kami tidak ada amalan sunnah kecuali sudah selesai dulu amalan wajib. Amalan wajib selesai, kemudian amalan yang sunnah. Orang belani sholat tahajud, Pak. Bangun 1:30 siap-siap, setelah itu jam 2 baru bisa sholat, sampai jam 3 sholatnya, ditambahi zikir tilawah, sedengkati azan ngantuk, dan setelah itu sholat subuhnya akhirnya terlambat, sholat subuh sendiri di rumah. Lah kan, mendahulukan yang sunnah untuk menyepelekan yang wajib. Ini kurang benar. Tentu saja yang wajib diutamakan. Makanya kan sampai ada cara dari Nabi SAW, seandainya kalian ragu nanti bisa bangun malam untuk tahajud, lakukan sholat witir sebelum tidur, agar nanti mending bangun pas azan tapi sholat subuhnya nggak terlambat, daripada mbelani sholat tahajud sampai kadang-kadang ada seseorang itu saking wedinya tidur, takutnya tidur sampai ndak sholat tahajud, ya ndak tidur sudah. Wah, enggak nanti saya nanti ndak bisa bangun subuh. Nah, akhirnya dia mau subuh ngantuk, atau bisa jadi sampai subuh, habis subuh ngantuk tidur, kerja terlambat. Nah, sehingga goncanglah amalan-amalan yang lain. Ini pentingnya belajar tentang akhlak ini. Akhlak yaitu memprioritaskan yang wajib daripada yang sunnah, menyempurnakan yang wajib, setelah itu yang sunnah, adalah belajar bagaimana memanage kehidupan, kehidupan, mengatur kehidupan dengan baik. Dan ini sikapnya orang-orang saleh terdahulu. Ya, laisa li amsalina nawafil, tidak ada amalan nafilah bagi kami kecuali sempurna kamulat faraid, yaitu fardu-fardunya sempurna. Ada juga perkataan wa kana Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yaqul, beliau mengatakan mithlul ladzi yuksirul fadail wala yakmilul faraid mithlu tajir khasara ra'samalih wa huwa talibur liribah. Permisalan orang yang memperbanyak amalan sunnah tapi dia tidak sempurna amalan wajibnya, itu seperti pebisnis yang dia rugi karena tidak punya modal, tapi dia ingin mencari untung. Ya, lah modalnya wis hancur, dia sudah harus rugi. Khasar ra'sumali. Ra'sumal itu maknanya adalah modal. Nah, modalnya sudah habis kok mau nyari untung. Seperti pedagang nggak punya modal tapi kepingin untung. Ya, talibul ribah, yaitu orang yang mencari keuntungan. Saya mau bisnis mencari banyak untung. Modalnya mana? Nggak punya. Lah kayak gulaan apa? Ya, jadi itu ibaratnya yang diibaratkan oleh Salman Al-Farisi, sibuk amalan sunnah, tapi yang wajib disepelekan yang wajib. Sibuk tilawah Al-Quran, tilawah Al-Quran itu sunnah, tapi dengan tilawahnya itu dia mengganggu orang yang sholat sunnah di sampingnya, sementara dilarang mengganggu orang lain, itu wajib. Ya, dia tidak paham, pasti rugi. Makanya orang itu yang sibuk ngamalkan sunnah tapi yang wajib ditinggalkan pasti bangkrut, pasti rugi. Tuh.
Karena yang wajib ini kan pondasi itu. Pondasi benar yang wajib. Ya. Dan wakana Yunus bin Ubaid. Ada ulama salaf namanya Yunus bin Ubaid rahimahullah taala. Yaqul, dia mengatakan man istakhfafa bin nawafil istakhfafa bil faraid. Orang yang ringan mengamalkan yang sunnah itu adalah orang yang ringan mengamalkan yang wajib. Karena orang kalau sibuk yang sunnah tapi yang wajib belum kokoh, dia akan tidak ringan mengamalkan yang sunnah, kambuhan, gak istiqomah. Ada amalan-amalan sunnah yang dia gak istiqomah, bisa jadi karena disebabkan gak kokohnya dia. Lah yang wajib aja tidak diamalkan, ya, yang wajib tidak diamalkan. Karena orang sibuk terhadap sunnah, berarti ketidakistiqomahan itu kadang-kadang hadir karena ketidakkokohan kita terhadap yang wajib. Nah, berdoa merupakan bagian dari sunnah. Berdoa itu, ya, doa merupakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, ada orang doa tok tapi nggak sholat, modalnya habis dia itu, tapi mau cari untung. Sementara kalau sudah lama doa dengan doa yang sama kok nggak dikabulkan, mengadu kepada Allah, mengadu lagi, ya Allah, saya sudah doa, lah kok belum dikabulkan ya Allah. Seandainya bisikan dari Allah nyampe ke kita, bisa jadi bisikannya adalah, lah yang wajib musik ceketer, gitu. Contohnya begini, menikah hukumnya beda-beda, bisa wajib, bisa sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Taruhlah dia orang yang ingin membangun rumah tangga, yaitu mengamalkan sunnah, karena menikah adalah sunnah Nabi SAW. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa membenci sunnahku, gak mau nikah, maka bukan golonganku. Ya, amalkan yang sunnah. Dia ingin membangun rumah tangga, bangun subuh ya ndak kuat kok katanya bangun rumah tangga. Sholat pondasinya sholat. Dia mau mengamalkan sunnah puasa Daud, Masya Allah bagus. Tapi sementara dia tidak berhasil di dalam puasa yang wajib. Makanya kan diantara faidah di dalam bulan Ramadan itu puasa wajib selama 30 hari, itu ada faidah. Kenapa harus puasa di 30 hari? Biasanya ini ilmu otak. Orang yang ngamalkan terus menerus suatu perbuatan, terus menerus setiap hari, tanpa putus di sebulan atau 40 hari, itu otomatis sulit akan ditinggalkan. Pokok istiqomah. Ya, makanya ada tarawih, nggak boleh libur, tilawahnya nggak boleh libur agar nanti terbiasa, sehingga nanti dia sudah kokoh di dalam amalan wajibnya, baru kemudian yang sunnah. Itu wallahu a'lam bishawab. Ada diskusi, dipersilakan. Nggih, Bapak. Baik, pertanyaan bagus. Misal contoh kasus adalah sholat sunnah qobliyah zuhur, iqomat dikumandangkan, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Maka bagaimana? Apakah meneruskan sholat sunnah apa membatalkannya? Yang paling benar adalah membatalkan, karena kita harus mendahulukan yang wajib, dibatalkan. Ya, itu prioritas sudah, daripada kita ketinggalan takbiratul ihram yang pertama. Ya memang tetap sah sholatnya, menyelesaikan dulu sholat sunnah, setelah itu masbuk, tetap sah. Cuma kita belajar adab, belajar kedewasaan, belajar kematangan bahwa yang wajib
harus diutamakan. Ya, kayak Nabi itu loh, puasa sunnah, puasa Senin Kamis itu kan sunnah. Menjamu tamu wajib nama badan. Makanya yang afdol dibatalkan. Ya, dibatalkan ya toh. Karena ketika menjamu tamu kita juga ikut menemani makan. Ya, sampai-sampai dikatakan oleh para ulama boleh kenyang seseorang itu kalau nemani tamu makan. Itu boleh kenyang, nambah sebanyak-banyaknya boleh. Karena kita nggak boleh berhenti makan sementara tamu kita mau nyedok nasi lagi. Loh kok ndak imbo Pak? Wis parek, ndak sida nyendong Pak. Ini bentuk pemuliaan tamu. Ya sudah, karena wajib puasa saja dibatalkan, puasa sunnah, termasuk kita boleh kenyang. Wis nyendong maneh titik-titik. Entah itu ngambil peyek, entah apa. Itu merupakan kaidah dari sholat, dari menjamu tamu, itu semuanya wajib. Nah, kalau begini sekarang, waktunya sholat zuhur, tamu belum pulang, menjamu tamu wajib, memuliakan tamu wajib, wajib. Maka mana yang didahulukan? Sholat. Ada orang itu mentang-mentang ada tamu ditanya sama teman-temannya habis sholat jamaah, yang teman masjid itu, kok sama ndak sholat zuhur tumben? Ada tamu, nggak cocok, nggak dewasa. Ya, dia memuliakan makhluk tapi tidak memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nyari indikatornya orang dewasa gitu-gitu itu, ya, membatalkan sholat sunnah kemudian wajib, membatalkan puasa sunnah demi menjamu tamu, meninggalkan tamu untuk sholat wajib. Itu, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ibu-ibu? Bapak-bapak, monggo Pak. Ketika mau sholat ada hidangan yang siap dimakan. Ya. Itu katanya kita menyelesaikan makanan terlebih dahulu sholat. Baik, luar biasa. Ini baru cerdasin. Pertanyaan barakallahu fiik. Ketika ada makanan dihidangkan, terus mau sholat, katanya kita disuruh menyelesaikan makanannya. Lek rong wakul ya sentenan dhisik rong wakul. Apakah benar seperti itu? Di dalam hadis Nabi beliau bersabda, la sholata bihadratit ta'am. Tidak ada sholat kalau makanan hadir. Ini hadis Nabi, hadis sahih. Berarti apakah makan dulu terus sholat? Enggak begitu aturannya. Syarah hadisnya enggak gitu. Ini pentingnya kita ngaji. Wah, sehingga disyarah dewi sakarepe dhewe. Mending mana ayo? Salat ingat makan apa makan ingat salat? Nah, yang paling benar adalah salat ingat Allah, makan juga ingat Allah. Itu yang paling benar. Karena ini syarah dari hadis itu. Ini yang pertama, jika hadir makanan kita lapar banget. Terus sementara kalau sholat kita ingat laparnya dan ingat makanan, mending kita makan dulu. Cuma ada komprominya. Kan tadi dikatakan apa sih ilah hukumnya apa? Lapar, ya. Berarti untuk ganjel makan kan ada kerupuk udang ditugel, itu cukup untuk ganjel. Wong sholatnya juga tidak sampai 5 jam. Ada sekiranya pisang ya pisang, ada sekiranya kita ingin, waduh ayam bakar loh, ya Allah sampai ngelek itu gitu. Daripada engkau rukuk ngelek itu, eling ayam bakar, sujud subhanallah subhana rabbiyal a'la, tapi di sini terancam. Pokoknya di sini pewanganan tok. Lah kalau memang hanya ingin merasakan itu, ya ambil sedikit, tapi sholat nggak terlambat. Itu afdal begitu. Tidak seperti orang yang mencari alasan, orang-orang sebagian itu mangan dhisik bro, tapi engkok sholat, ingat makan juga ingat Allah. Nah, me alasan tok. Ya, yang paling benar mengkompromikan itu. Tapi kalau hadir makanan, terus setelah itu azan berkumandang kita nggak lapar, maka yang afdol adalah kita segera sholat. Wong nggak lapar, nggak kepingin kok. Yang Allah minta adalah khawatirnya ketika sholat nggak khusyuk, itu aja.
nggak fokus sama saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah cemburu ya terhadap ketidakkhusyukan kita ya. Di kajian sebelumnya kita belajar bahwa ada kesungguh-sungguhan ketika kita berada, para salaf itu sampai memainkan jenggot aja ketika sholat itu tercela gitu ya. Itu sebenarnya arahnya ke sana ya, jangan sampai salah loh ya memahami hadis itu ya. Berarti apa? Kalau hadir makanan kok waktunya sholat, diicipi makannya, segera ke masjid, itu yang paling benar. Wallahu a'lam bishawab. Tapi cerdas pertanyaan. Ibu-ibu ada pertanyaan? Bapak-bapak monggo. Nggih, monggo. Dalam ya apa Pak? Puasa sunnah. Ya. Bagaimana kalau dibalik posisinya? Masya Allah, cerdas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Bagaimana kalau balik? Kita tamu, kita puasa sunnah, terus dijamu. Apa yang harus kita lakukan? Nabi itu ada dua hadis dalam hal ini. Nabi pernah membatalkan puasa sunnahnya untuk menyenangkan orang yang ngasih makanan. Itu satu. Tapi Nabi juga pernah nggak membatalkan puasanya. Sehingga dua hadis ini dijelaskan oleh para ulama. Seandainya kita hadir sebagai tamu, kok kalau kita misalkan, ayo mau makan, poso aku, terus orangnya gelo, sudah dari pagi nyiapkan masakan itu, nguber-nguber pitik dibelah itu kesel sampai kepreset, ngerus bumbu sampai kecekluk, keringetan, wis pokoknya kesel. Ngledek ae poso. Walah, rongono aku ndak nguber-nguber pitik nang. Pitik sapa? Ya pitikku, tapi kesel maksudnya. Nah, seandainya punya peluang kecewa kalau kita nggak makan, terus kita tidak membatalkan puasa itu, maka kita tidak mendapatkan dosa. Kenapa? Perbuatan tidak menyenangkan. Karena wajib memberikan kesenangan kepada orang mukmin. Itu wajib. Menjaga harga dirinya, bukankah kata Nabi, haramun irdu, haram kehormatan orang beriman itu. Harga dirinya orang beriman haram. Perasaannya disakiti itu haram. Tapi kalau saya begini, seandainya mau bertamu, adabnya bertamu itu kan janjian. Aku mau bertamu nih nanti hari ini, tapi nggak usah repot-repot ya. Aku poso, gitu. Nah itu boleh. Aku poso, nggak usah repot-repot. Ada nilai. Seandainya teman kita itu teman muda tersinggung, wah poso bareng, bisa. Ayo makan. Wong Salman Al Farisi itu ketika berkunjung ke Abu Darda puasa, sama Salman suruh batalkan, karena itu haknya Salman sebagai tamu. Ya. Ayo makan, aku mau makan. Nah, jadi tamu itu boleh minta makan, itu boleh, karena itu haknya tamu. Lapar aku minta makan. Lah Abu Darda bilang saya puasa, makan sekarang, temani saya. Akhirnya makan Abu Darda itu. Jadi bukan masalah apa. Ini kita berbicara bagaimana menjaga perasaan saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Siap-siap kita sholat isya, semoga bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita bukan pekan depan, 2 pekan selanjutnya kita akan membahas tentang akhlaknya orang-orang soleh terdahulu. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.